Hai, pernah nggak sih merasa kayak lagi stuck di hidup ini? Kayak semua jalan terasa buntu, kamu bingung banget mau kemana, dan tiba-tiba overthinking soal masa depan. Kalau iya, mungkin kamu lagi ngalamin yang namanya quarter life crisis. Tenang, kamu nggak sendirian karena banyak banget orang, terutama Gen Z, ngalamin fase ini. Jadi di video ini aku bakal jelasin apa itu quarter life crisis, kenapa itu normal banget, dan gimana cara kita bisa menghadapi dan melewati fase ini dengan lebih santai dan percaya diri. Yuk kita bahas bareng. Quarter life crisis adalah periode dalam hidup, biasanya di usia 20-an sampai awal 30-an, di mana kita mulai mempertanyakan arah hidup, tujuan, dan identitas diri kita. Ini fase di mana kita merasa tertekan karena standar sosial, ekspektasi, atau bahkan rasa takut kegagalan. Menurut psikolog Dr. Oliver Robinson dari University of Greenwich, quarter life crisis punya 4 tahap utama. Yang pertama, perasaan terjebak, di mana kamu merasa stuck di pekerjaan, hubungan, atau lingkungan yang gak bikin bahagia. Yang kedua, refleksi dan keputusan. Kamu mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya kamu mau dalam hidup. Yang ketiga, perubahan aktif. Kamu mulai mengambil langkah untuk keluar dari situasi itu. Dan yang keempat, pemulihan dan pertumbuhan, di mana kamu akan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih selaras dengan tujuan hidupmu. Ini adalah fase yang berat, tapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Gak ada yang salah dengan merasa bingung. Itu artinya kamu peduli sama masa depanmu. Gen Z itu generasi yang unik banget. Kita tumbuh di era digital, di mana semuanya serba cepat dan tekanan sosial itu nyata banget adanya. Setiap hari kita lihat orang lain yang seumuran kelihatan sukses banget di Instagram atau LinkedIn, dan pekerjaan impian, traveling ke tempat keren, atau bahkan menikah. Padahal kita nggak tahu apa yang mereka lalui di balik layar kan? Contohnya, kamu mungkin lihat teman sekolahmu udah punya bisnis sendiri, sementara kamu masih bingung passionmu apa. Ini bikin kamu merasa tertinggal pastinya. Padahal hidup setiap orang punya timeline yang berbeda. Terlalu banyak pilihan. Kita punya akses ke banyak banget informasi dan peluang. Tapi ironisnya, ini malah bikin kita lebih bingung. Mau jadi apa? Mau kerja di bidang apa? Haruskah pindah keluar kota atau tetap di sini? Pilihan yang terlalu banyak sering bikin kita malah jadi overwhelmed. Ekspektasi keluarga dan masyarakat. Banyak dari kita masih harus memenuhi ekspektasi keluarga, misalnya harus jadi dokter, insinyur, atau menikah di usia tertentu. Kalau kita nggak sesuai standar itu, rasanya kayak gagal aja gitu ya. Menurut sebuah studi di International Journal of Behavioral Development, tekanan sosial dan kebingungan identitas ini adalah faktor utama yang bikin generasi muda rentan terhadap krisis eksistensial. Terus, gimana sih cara menghadapi quarter life crisis dengan santai? Pertama-tama, sadarilah kalau ini normal banget. Setiap orang punya momen bingung dalam hidupnya. Bahkan orang-orang sukses seperti Oprah Winfrey atau Steve Jobs juga pernah bingung tentang tujuan hidup mereka. Alih-alih menolak perasaan ini, coba terima. Duduk sebentar, ambil nafas dalam, dan bilang ke diri sendiri, aku lagi belajar dan bertumbuh. Ingat, gak ada yang instan di dunia ini, karena semua butuh proses. Yang kedua, kurangi perbandingan dengan orang lain. Media sosial itu bisa jadi racun kalau kita gak bijak menggunakannya. Ingat, kamu cuma lihat highlight hidup orang lain, bukan kenyataan mereka. Bukan kenyataan mereka sepenuhnya. Kalau kamu lihat temanmu baru beli rumah atau menikah, ingatkan dirimu sendiri bahwa hidup mereka punya tantangan yang mungkin gak terlihat. Fokuslah pada perjalananmu sendiri.
Kamu nggak tertinggal kok, kamu cuma ada di jalur yang berbeda. Yang ketiga, refleksi diri dengan jujur. Luangkan waktu untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang bikin kamu bahagia? Sebuah tips nih ya, tulis jurnal dan catat apa yang bikin kamu merasa hidup dan apa yang bikin kamu stres. Lakukan tes kepribadian seperti MBTI atau Strengths Finder untuk memahami kekuatanmu. Coba meditasi atau jalan-jalan sendiri untuk meresapi apa yang kamu inginkan. Yang keempat, buat rencana kecil dan realistis. Kadang kita terlalu fokus sama gambaran besar sampai lupa kalau langkah kecil juga penting. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau kamu gak suka pekerjaanmu, coba cari tahu dulu bidang yang menarik buatmu. Lalu ambil kursus singkat. Kalau kamu merasa kesepian, coba cari komunitas baru atau hubungi teman lama. Yang kelima, cari dukungan. Gak usah malu untuk meminta bantuan. Curhat ke teman, keluarga, atau bahkan ke psikolog. Itu bukan tanda kelemahan kok. Justru tanda kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Menurut American Psychological Association, berbicara dengan orang lain bisa membantu meredakan kecemasan dan memberi perspektif baru. Poin penting, belajar nikmati proses. Gen Z itu sering banget kejar hasil instan, mulai dari scrolling TikTok sampai ekspektasi sukses di usia muda. Tapi hidup itu maraton, bukan sprint. Jangan takut buat nikmati prosesnya. Contoh inspiratifnya nih ya, Howard Schultz, pendiri Starbucks, baru mulai sukses di usia 30-an. Atau Vera Wang, seorang desainer terkenal yang baru memulai karirnya di usia 40-an. Mereka nggak buru-buru, tapi tetap sukses besar. Jadi nggak apa-apa kalau kamu belum tahu mau kemana sekarang. Yang penting, terus bergerak ya. Quarter life crisis itu sebenarnya berkah tersembunyi. Ini momen di mana kamu bisa benar-benar mengenal dirimu sendiri dan memutuskan hidup seperti apa yang kamu mau. Kalau kamu merasa nggak cukup baik atau nggak sesuai harapan, kamu harus ingat ini. Kamu adalah manusia dan manusia itu nggak sempurna. Self-compassion itu penting banget. Perlakukan dirimu sendiri seperti kamu memperlakukan sahabatmu. Kalau mereka curhat soal krisis hidup, pasti kamu nggak bakal ngejudge kan? Kamu bakal kasih semangat. Jadi kasih itu ya ke diri kamu juga dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Hidup itu bukan perlombaan. Ada teori yang namanya social comparison theory dari Leon Festinger. Nah, dia nih bilang, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain untuk mengukur pencapaian kita. Tapi sebenarnya hidup itu bukan soal siapa yang duluan, siapa yang punya lebih banyak, atau siapa yang kelihatan lebih bahagia. Hidup itu soal menemukan makna buat dirimu sendiri. Jadi lepasin mindset aku harus seperti mereka. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan duplikat dari orang lain. Terus kamu juga jangan takut untuk mengulang dari awal. Banyak orang takut memulai ulang karena merasa mereka sudah terlalu jauh di jalan yang salah. Tapi tahu nggak? Kadang ya, keberanian untuk berhenti dan mulai dari awal adalah langkah paling berani yang bisa kamu ambil. Misalnya, kalau kamu merasa salah jurusan atau karir, itu nggak berarti kamu gagal. Itu artinya kamu cukup bijak untuk mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan. Terus, maknai krisis sebagai awal yang baru. Dalam filosofi Jepang ada konsep yang bernama kintsugi. Ketika sebuah keran pecah, mereka memperbaikinya dengan emas, sehingga retakannya menjadi bagian indah dari sejarah benda itu. Sama seperti kamu, krisis yang kamu alami sekarang adalah bagian dari perjalananmu. Itu bukan kelemahan, itu yang bikin kamu lebih kuat dan indah. Oke, sekarang aku punya tantangan buat kamu. Setelah kamu nonton video ini, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri dari tahun lalu, 2 hal yang bikin kamu bingung sekarang, dan 1 langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mulai bergerak maju. Share di kolom komentar kalau kamu mau, supaya kita bisa saling support.
Ada satu kutipan dari Mark Manson yang aku suka banget nih. Hidup selalu punya masalah, tapi kalau kamu bisa memilih masalah yang sepadan dengan tujuan dan kebahagiaanmu, itu yang bikin hidup jadi bermakna. Kalau kamu lagi merasa bingung atau sedih, coba lihat ini sebagai kesempatan untuk lebih mengenal dirimu. Di saat lain dalam hidup, kamu mungkin gak akan punya waktu sebanyak ini untuk benar-benar introspeksi. Jadi, manfaatkan krisis untuk menemukan siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu inginkan. Buat yang mau langkah konkret, coba deh teknik 1-3-5. Ini adalah metode sederhana buat atur prioritas. 1. Fokus pada satu hal besar yang mau kamu selesaikan. 3. Tambahkan 3 tugas sedang yang mendukung tujuanmu. Dan 5. Tambahkan 5 hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jadi, jangan takut untuk bingung, karena itu adalah tanda kamu peduli. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kasih like, share ke teman-teman yang lagi butuh motivasi, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di video berikutnya. Ingat, kamu gak sendirian. Kita semua belajar bareng di perjalanan ini. Love and light untuk kamu semua, and bye!